Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11 MIPA 3 dengan kelompok pertama akan menjelaskan organisasi kemiliteran pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Albi Agasti. Saya Olisa Sabila. Saya Linda. Saya Bunda. Saya Mutia. Saya Kinsa Sarmoni Selatan. Saya Siti Mariani. Saya Arik Sanjaya. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Propaganda dari Kekaisaran Jepang yang dibentuk pada masa Perang Dunia Kedua, perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942, tepat Hari Nasional Jepang yaitu kelahiran Kaisar Hirohito. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pemimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang Sendoku telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lainnya sebagai Kasultan Mupuncak dan Muhammad Saleh. Tujuan Gerakan 3A yang pertama, menarik simpati rakyat Indonesia. Yang kedua, memberi jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu meyakini bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia. Yang keempat, yaitu memberi peluang bagi pemimpin Indonesia dalam pemerintahan. Yang kelima, yaitu menarik simpati para pemimpin Penggerakan Nasional Indonesia. Di dalam gerakan 3A juga disebut subjeksi Islam yang disebut persiapan persatuan umat Islam. Subjeksi Islam dipimpin oleh Abi Kusno Jukroyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan ini tidak efektif. Bukan bulan Desember 1942 gerakan 3A dinyatakan gagal. Kan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang itu meningkatkan kerjasama bersama tokoh pergerakan nasional, kemudian membentuk organisasi Asia di bawah pimpinan Suparjo Wiryo Pranoto. Tetapi organisasi itu tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Alhasil organisasi itu dibubarkan. Dan juga sikap dan perilaku warga rakyat Indonesia terhadap Jepang itu berubah, tidak seperti awal kedatangannya. Hal itu disebabkan karena sikap dan perilaku Jepang yang telah berubah, seperti melarang mengibarkan bendera merah putih, tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga menggantikan kata-kata banzai atau selamat datang dengan bakudo atau bodo. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai menonjolkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan Soekarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942, Soekarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Hatta. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui nasionalis Jepara ingin membentuk organisasi massa yang diperlukan bekerja untuk menggerakkan rakyat. Mereka kemudian disebut sebagai 4 serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Soekarno. Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensial masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Indonesia. Di samping tugas di bidang propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial. Menurut struktur organisasinya, Putra dibedakan menjadi pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pada pimpinan pusat dikenal sebagai 4 serangkai, dan pada pimpinan daerah terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Putra juga memiliki beberapa penasehat yang berasal dari orang-orang Jepang. Di antaranya adalah Miyoshi, Taniguchi, Yamasaki, dan Akiyama. Pada awal berdirinya Putra cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos, Telegraf, Telepon, dan Radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Dari kalangan pemuda, mendapat sambutan dari organisasi Barisan Banteng, dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajar Indonesia dan Ikatan Sport Indonesia. Putra pun berkembang dan bertambah kuat. Hal ini memunculkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia sehingga dimanfaatkan oleh para pemimpin-pemimpin nasional
Namun, tujuan dan tindakan ini diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1944 Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda ini, bahasa Indonesia mulai dikenal dan tersebar luas di masyarakat Indonesia. Hal ini membuat nasionalisme di Indonesia semakin kuat untuk menuju kemerdekaan. Jepang cenderung bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, organisasi MIAI diaktifkan kembali pada tanggal 4 September 1942. Organisasi ini menjadi organisasi pergerakan umat Islam yang berpengaruh cukup besar. Semboyan yang cukup dikenal dari organisasi ini adalah berpeganglah teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Maka dari itu, organisasi ini berkembang pesat dan kantor pusatnya berpindah dari Surabaya ke Jakarta. Adapun tugas dan tujuan MIAI adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan umat Islam di Indonesia pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmonisasi umat Islam di Indonesia dengan tujuan perkembangan zaman. 3. Membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tugas tersebut direalisasikan dengan program yang menitik beratkan pada bidang sosio-religius dengan rencana membangun Masjid Agung Jakarta, mendirikan universitas, dan membentuk Baitul Mal. Namun yang terrealisasikan cuma rencana terakhir. MIAI juga menjadi sebagai tempat pertukaran pikiran dan pembangunan persaudaraan umat Islam agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan dasar Jepang yang hanya semata-mata untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Lalu MIAI juga berhasil membentuk Majelis Pemuda dan Keputrian pada bulan Mei 1943. Keberhasilan dari program Baitul Mal membuat jangkauan perkembangan MIAI ini semakin meluas. Namun, arah perkembangan MIAI ini lambat laun mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada bulan November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dan harapan dari pembentukan majelis ini agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadi Kusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang, di setiap presidennya ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam pengembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Muhammad Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangsusasmito. Pengembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya Romusa. Masyumi menolak pemerintah Jepang dalam pembentukan sebagai penggerak Romusa. Dalam demikian, Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakannya acara Sekirei, atau sikap menghormati Tenno Heika dengan membukukan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan Sekirei, yakni Abdul Karim Amrullah atau Hayahamka. Akibatnya muncul ketegangan dalam acara itu. Namun setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa Sekirei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam ruku waktu sholat. Menurut orang Islam, ruku hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan Sekirei. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 atau Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Yohokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat lahir dan batin. Rakyat diharapkan memberi dharma baktinya terhadap pemerintahan demi kemenangan perang.
Kebangkitan yang dimaksud membuat tiga hal. 1. Mengorbankan diri. 2. Mempertebal persaudaraan. 3. Melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokai berbeda dengan Putra. Jawa Hokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokai sampai pimpinan daerah yang langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasehatnya adalah I.E. Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Di tempat daerah Suu dipimpin oleh Sukoan, dan seterusnya sampai daerahku atau desa oleh Kuco, kepala lurah. Bahkan sampai Gumi di bawah pimpinan Gumicho. Dengan demikian, Jawa Hokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukun, bahkan tingkat rukun tetangga. Gumi atau Tonagumi. Tonagumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa, kepala dukun, serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokai sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyawa dan khas demi pemerintahan Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat dan persaudaraan. 3. Memperkokoh pembelaan tanah air. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokai sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan. Dan 3. Memperkokoh pembela tanah air. Jawa Hokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam Hokokai, himpunan kebaktian, sesuai dengan bidang profesi, misalnya Kyoku Hokokai, kebaktian para pendidik guru, dan Isi Hokokai, wadah-wadah kebaktian para dokter. Jawa Hokai juga mempunyai anggota istimewa ya, seperti Fujinkai, organisasi wanita, dan Kemindim Bunka Sejarah Indonesia. Shidinso, pusat kebudayaan. Di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokai telah berusaha antara lain dengan pengarahan tenaga dan mobilisasi potensi sosial ekonomi, misalkan dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang ditentukan. Organisasi Jawa Hokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa mendapatkan wadah pengusaha di luar Jawa seperti Sumatera. Berpendapat bahwa Sumatera terdapat banyak suku, bangsa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang berdasarkan memusat kalau adanya hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokai ini juga dapat berkembang sesuai dengan diinginkan oleh Jepang. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses organisasi kemiliteran pada masa kemerdekaan Jepang yang ada di Indonesia? Sampai di sini dulu ya. Dadah.